Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih guys? Nah, balik lagi nih bareng aku Kanisa, dan tentunya kita hari ini akan mempelajari nih materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas full mengenai pilar negara nih teman-teman yang. Nah, kira-kira kayak gimana nih soalnya? Penasaran gak sih? Kita mulai aja langsung ya. Let's go! Oke, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman, mengenai UUD 1945 nih. Pemerintah Indonesia memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia dengan kartu KIS. Setiap warga negara yang mengalami sakit dapat berobat gratis dengan menunjukkan kartu tersebut. Hal itu berarti warga negara Indonesia telah mendapatkan hak di bidang pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama A. Pasal 28C, B. Pasal 28D, C. Pasal 28E, D. Pasal 28G, atau E nih, Pasal 28H. Nah, teman-teman, yang mana nih pasal yang menjelaskan mengenai hak masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan? Nah, aku ada langsung nih, teman-teman, dari UUD 1945-nya nih. Ini tadi nih, di pasal 28C, kita lihat pasal 28C ini menjelaskan tentang apa nih? Hak untuk mengembangkan diri dan juga hak untuk memajukan diri. Berarti 28C itu bukan merupakan pasal yang menjelaskan mengenai hak dalam bidang pelayanan kesehatan. Kemudian pasal 28D tadi di opsi B. Ini tentang apa nih pasal 28D nih, teman-teman? Hak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berarti ini apa nih? Ada yang pengakuan, kemudian hak untuk bekerja, kemudian hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan juga hak untuk status kewarganegaraan. Kemudian di pasal 28E nih tadi, teman-teman, di opsi yang C nih, teman-teman. Ini apa nih? Hak untuk apa? Memeluk agama dan beribadah. Kemudian hak untuk kebebasan meyakini kepercayaan dan juga hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian kita lanjut ke opsi yang D nih, pasal 28G. Ini apa nih? Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan juga hak untuk bebas dari penyiksaan. Nah, berarti yang mana nih, teman-teman? Kita lihat di opsi yang terakhir ya, opsi E, pasal 28H. Di sini nih, hak hidup setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, teman-teman, berarti di sini nih ya, di pasal 28H nih, teman-teman, yang menjelaskan mengenai hak warga negara atau hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan nih, teman-teman. Khususnya di mana nih? Di ayat yang 1 nih, teman-teman. 28H ayat 1. Nah, berarti untuk soal ini, tadi nih, hak di bidang pelayanan kesehatan, berarti diatur di mana, teman-teman, berdasarkan yang tadi? Yaitu di pasal 28H ya, teman-teman, yang mana kalau secara spesifiknya itu ada di pasal 28H ayat 1 ya, teman-teman. 28H ayat 1. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2 ya, teman-teman. Di sini masih mengenai undang-undang nih. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Dengan demikian, proses pembentukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, termasuk juga undang-undang, harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pentingnya perundang-undangan nasional bagi warga negara adalah sebagai berikut, kecuali A. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara, B. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, C. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara, D. Memberikan kekuasaan terhadap penguasa, atau E nih, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Nah, teman-teman, dari soal yang panjang gini, dari teks panjang ini, sebenarnya intinya itu ada di yang terakhir nih, teman-teman. Itu pentingnya perundang-undangan nasional bagi warga negara adalah sebagai berikut,
kecuali. Nah, di sini sih teman-teman nih. Jadi teman-teman kalau ketemu soal panjang ini, sebenarnya teman-teman bisa langsung cari kata kuncinya atau mungkin bisa langsung cari ke soalnya aja ya teman-teman, biar mempermudah dan juga mempercepat nih teman-teman untuk jawab soalnya. Nah, di sini kan di sini yang ditanyakan apa nih? Pentingnya dari perundang-undangan nasional, tapi ada kata kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam pentingnya perundang-undangan nasional bagi warga negara. Itu yang mana nih teman-teman? Yang pertama kita lihat dulu opsi A nih, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Ini termasuk ya teman-teman dari adanya pentingnya perundang-undangan nasional. Kemudian yang B, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Ini juga termasuk teman-teman. Selanjutnya memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Ini juga termasuk ya teman-teman dari pentingnya adanya perundang-undangan nasional. Kemudian kita ke opsi D nih teman-teman, memberikan kekuasaan terhadap penguasa. Nah teman-teman, apakah adanya adanya perundang-undangan itu adalah untuk memberikan kekuasaan terhadap penguasa? Tidak ya teman-teman. Ini tidak termasuk nih ke dalam salah satu pentingnya perundang-undangan nasional nih bagi warga negara nih teman-teman. Kalau di opsi E menciptakan ketertiban dan ketentraman. Nah, ya ini juga termasuk nih teman-teman. Nah, berarti yang tidak termasuk yang mana nih teman-teman? Itu yang opsi D ya teman-teman. Itu memberikan kekuasaan terhadap penguasa. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya, teman-teman. Di sini mengenai Pancasila nih. Di sini nih, ada perhatikan ciri individu berbasis Pancasila berikut. Teman-teman boleh baca ya, dari poin A sampai E nih, teman-teman. Kalau udah, kita langsung ke soalnya ya. Manakah ciri individu di atas yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila? A dan C, B, D dan E, C, E saja, D, A dan D atau E nih, B dan E yang mana nih, teman-teman? Ciri individu yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu apa tuh? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti nilainya apa? Nilai antara hubungan manusia dengan sesama manusia secara personal ya, atau secara individu. Yang mana nih teman-teman? Kita lihat di poin A nih, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ini udah jelas banget, ini termasuk ya teman-teman dari sila kedua ya teman-teman. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Apakah ini memperlihatkan nih teman-teman adanya hubungan antara manusia dengan sesama manusia secara individu atau personal? Tidak ya teman-teman. Ini masuknya ke dalam pengamalan yang keberapa nih teman-teman? Rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Itu sila yang ketiga ya teman-teman. Kemudian yang C nih, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini teman-teman, apakah ini merupakan bentuk pengamalan dari sila kedua? Bukan juga ya teman-teman, di sini udah jelas nih ada kata persatuan dan kesatuan. Berarti apa nih? Sila yang ketiga. Kemudian yang D nih, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini teman-teman, ini termasuk ya sila yang kedua nih teman-teman. Kemudian yang E nih, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, teman-teman, di sini ada kata kuncinya keputusan. Berarti ini apa nih? Ini sila yang keempat ya, teman-teman. Berarti jawaban yang tepat yang mana nih, teman-teman? Yaitu yang A dan juga yang D ya, teman-teman. Untuk soal ini, ciri individu yang mencerminkan sila kedua itu adalah yang D nih, teman-teman. Ciri yang A dan juga ciri yang D. Stop. Buru-buru banget sih mau kemana? Nah, teman-teman, sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Oke, yuk kita lanjutin ke soal selanjutnya. Nah, kita masuk ke soal nomor 4 ya, teman-teman. Ini mengenai apa nih? Mengenai Bhinneka Tunggal Ika ya, teman-teman. Khususnya mengenai faktor pendukung dari adanya integrasi bangsa. Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Dalam hal ini diupayakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sebagai landasan dari Bhinneka Tunggal Ika. Di bawah ini, yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi bangsa adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. C. Adanya jiwa semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat.
D. Adanya rasa cinta terhadap tanah air. Atau E nih, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Nah, teman-teman di sini nih, apa nih yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi bangsa nih, teman-teman? Apa nih, teman-teman kira-kira? Kita masuk ke opsi A ya. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Ini termasuk ke dalam faktor integrasi bangsa ya teman-teman, dengan adanya rasa senasib seperjuangan, karena adanya faktor sejarah sebagai yang pernah terjajah ya teman-teman. Nah ini bisa nih mendukung adanya integrasi bangsa atau persatuan bangsa nih teman-teman. Kemudian opsi B, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Ini juga sama ya teman-teman, termasuk dalam faktor pendukung nih. Faktor pendukung adanya integrasi bangsa. Kemudian yang C nih, adanya jiwa semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Ini juga sama ya teman-teman, ini dapat mendorong nih terjadinya integrasi bangsa nih teman-teman, dengan adanya semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi nih teman-teman. Kemudian adanya rasa cinta terhadap tanah air juga sama ya teman-teman, ini dapat mendorong nih adanya integrasi bangsa. Berarti yang mana nih teman-teman yang tidak termasuk? Yaitu yang E ya, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Nah, dengan ini adanya ketidakpuasan ini justru memunculkan apa nih? Adanya memunculkan disintegrasi bangsa teman-teman, bukan integrasi bangsa. Adanya perpecahan nih teman-teman. Berarti untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang E. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih teman-teman. Ini adalah soal terakhir mengenai pilar negara yang berkaitan dengan NKRI nih teman-teman. Hasil sidang BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 diberi nama Piagam Jakarta yang di dalamnya berisi dasar negara. Sila pertama yakni ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan utama perubahan ini adalah A. Sebagian anggota PPKI tidak setuju karena sebagian rakyat Indonesia khususnya yang dari daerah timur tidak beragama Islam. B. Anggota BPUPKI yang lain berpikir ini akan menimbulkan masalah baru terkait nasionalisme, kesatuan, dan persatuan. C. Perwakilan Indonesia bagian timur datang kepada Hatta dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin bergabung dengan Indonesia jika sila yang pertama tidak diubah. Kemudian D. Muhammad Yamin menyarankan anggota panitia untuk mengubah sila pertama karena akan mengganggu integrasi calon-calon wilayah yang tergabung dalam NKRI. Atau E nih, pada saat itu masing-masing wilayah Indonesia sibuk mengarahkan paham untuk menentukan tujuan kemana Indonesia ini. Nah teman-teman, kira-kira apa nih adanya alasan utama perubahan di sila pertama nih teman-teman, dari ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini termasuk ke dalam sejarah NKRI ya teman-teman. Yang mana nih teman-teman dari opsi jawabannya ada yang paling tepat nih teman-teman? Yaitu yang C ya teman-teman nih. Jadi, mengapa ada perubahan tersebut? Karena adanya perwakilan Indonesia dari Indonesia bagian timur itu yang datang kepada Muhammad Hatta dan juga menjelaskan nih bahwa mereka itu tidak ingin bergabung dengan Indonesia jika sila yang pertama tidak diubah nih teman-teman. Jadi adanya rasa keberatan ya kalau misalkan sila pertamanya itu tetap dengan kewajiban yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu, untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang C. Nah, teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!